warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Selamat datang di Lokes JDIH, podcast hukum dan kepemiluan KPU Kabupaten Batanghari. Suarakan hukum, curahkan demokrasi. Sobat Lokes, pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Melalui pemilu, rakyat menggunakan hak kedaulatannya untuk menentukan arah pemerintahan dan masa depan bangsa. Namun, di tengah berbagai dinamika politik dan perkembangan zaman, muncul pertanyaan penting. Kemana arah demokrasi Indonesia akan bergerak? Dan bagaimana peran pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di masa depan. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Profesor Dr. Azhar Kasih, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selamat datang di Lokes JDIH, Prof. Selamat datang, selamat malam Bu Retno, terima kasih. Selamat malam, Prof. Saya senang sekali sekarang kita ini mudah-mudahan bermanfaat ya, Siap, tentunya bermanfaat, Prof. Terima kasih, Prof, telah berkenan hadir dan berbagi wawasan bersama Lokes JDIH, Prof. Prof, sebagai pembuka, bagaimana sih Prof melihat hubungan antara pemilu dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Prof? Baik, Red. Yang pertama saya mengucap terima kasih, kemudian dukungan kepada JDIH ini. Mungkin ke depan memerlukan partisipasi dari kami dan kawan-kawan, siap itu. Kasih tahu dulu. Siap. Salam untuk kawan-kawan di KPU, semoga sukses selalu ya. Siap. Nah, terkait dengan bagaimana hubungan antara pemilu dengan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek ini bahwa antara pemilu dan demokrasi kita lihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu kan merupakan hubungan satu kesatuan yang hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan, bahwa di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu kan penjawatan pertama itu bahwa pengaturan terhadap pemilu ini itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu tahun 1945. Di sana kan tegas dinyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi penetapan pasal 1 ayat 2 itu jelas menentukan secara ketatanegaraan pemilu itu bagian dari infrastruktur politik yang bagian tidak terpisahkan dalam sistem ketatanegaraan kita itu, bahwa pemilu itu adalah bagian dari yang harus dilaksanakan dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu Indonesia itu kan adalah bentuk dari kegiatan 5 tahun sekali yang diadakan secara berkala. Ini tujuannya adalah untuk pergantian pemimpin secara damai, secara konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di aspek ketatanegaraan bahwa pemilu bagian tidak terpisahkan. Nah, karena dia limitatif, diatur dengan tegas, dan konkret dalam konstitusi kita. Jadi kalau kita lihat hubungan antara pemilu dalam sistem ketatanegaraan kita itu merupakan hubungan yang satu kesatuan yang dapat dipisahkan. Mereka bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu. Baik, menarik sekali ya Prof. Jadi dapat kita pahami bahwa pemilu dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu bukan sekedar agenda 5 tahunan, begitu ya Prof, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah Prof, berbicara mengenai demokrasi, kita sering mendengar bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, apa sih Prof makna kedaulatan rakyat tersebut dalam perspektif konstitusi dan demokrasi Indonesia, Prof? Terima kasih Mbak. Nah, secara yuridis konstitusional itu tadi sudah kita ungkapkan bahwa secara konstitusi kedaulatan rakyat itu sudah diakui secara konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 itu tegas sekali menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuan ini merupakan modal dasar dari sistem ketatanegaraan kita ini dalam penjawatan kedaulatan rakyat itu
salah satunya melalui pemilihan umum. Jadi makna di sini adalah bahwa kalau kita melihat dari sejarah perjalanan ketatanegaraan kita di Indonesia ini, posisi kedaulatan rakyat itu sekarang memang betul-betul dijadikan sebagai sarana yang paling depan untuk munculkan hak-hak dari rakyat itu sebagai bagian dari warga negara untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka ke depan itu secara demokratis dan transparan, kemudian langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi mana sini bahwa di dalam ketentuan konstitusi sekarang ini itu kita melihat bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata cara pelaksanaan pemilu kita di Indonesia. Dulu, sebagaimana kita ketahui sebelum era reformasi, bahwa dalam hal pengisian jabatan pemimpin negara ini, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu kan dipilih secara tidak langsung. Jadi artinya pemilihan pengisian jabatan ini melalui lembaga perwakilan. Nah, ini dalam konstitusi kita yang sudah diamandemen ini sudah dihilangkan gitu. Jadi demokrasi kita sekarang itu memang demokrasi yang betul-betul menunjukkan bahwa penjelmaan tunggal kedaulatan rakyat kita. Jadi rakyat adalah pemilih langsung hak atas hak pilihannya, kedaulatannya terhadap orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang berintegritas untuk dipilih menjadi pemimpin mereka ke depan. Jadi mana kedaulatan rakyat kita sekarang itu betul-betul sebagai, artinya pemilu kita baru di tahapan prosedural ya kan. Misalnya bagaimana tahap jadwal disusun, bagaimana misalnya logistik diadakan, kemudian kapan jadwal kampanye, kapan misalnya debat calon gitu kan. Nah, semua itu sudah disusun sedemikian rupa seolah-olah kita sekarang ini kan hanya membuat checklist, oh ini sudah, kita checklist, ini sudah, ini checklist, tapi belum menyentuh kepada substansi ya. Jadi pemilu kita sekarang menurut saya yang tantangan terbesar itu kita harus menuju kepada pemilu yang substantif itu. Kalau menurut saya pribadi nih Reda, bahwa pemilu kita sekarang ini baru dalam tataran dalam pelaksanaan persiapan yang dalam artinya dari sisi kemeriahan luar biasa meriah, tapi dia belum masuk substansi. Jadi kita lihat dalam pelaksanaan pemilu selama ini itu yang terjadi menurut saya kan itu kan pertempuran elitis namanya, pertempuran yang terjadi antara elit-elit politik besar, kemudian modal-modal besar. Jadi mana di sini maksud saya begini, kalau pemilu yang kita laksanakan langsung ya sejak tahun 2004 itu baru masuk tataran itu, Red. Jadi lebih cenderung kepada bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara lebih kurang elitis lah gitu, Red. Lebih mengedepankan kondisi kapital dari peserta itu. Jadi dengan adanya demikian itu menutup terhadap peluang yang didapat oleh pihak-pihak yang lemah itu, dan misalnya dari calon independen itu kan, kemudian partai-partai kecil gitu. Kemudian itu yang tidak terakomodir gitu. Jadi kalau mau ikut pemilu yang mau menang itu sistem harus begitu. Dia harus punya modal besar, punya akses ke pemodal besar, kemudian biaya uang harus banyak. Kalau tidak ya tidak bisa berbuat banyak itu. Nah, ini merupakan tantang kita yang harus kita benahi ke depan itu banyak sekali sebetulnya. Jadi tantang kita pertama itu misalnya untuk meniadakan ini minimalisir yang kita maksud tadi itu adalah pertama harus kita benahi dulu regulasi hukum pemilu gitu itu. Nah itu
Banyak yang naik. Pertama misalnya dia harus menggambarkan bahwa setiap kontestan, setiap warga negara yang mempunyai niat untuk berkiprah dalam persaingan pemilu itu harus diakomodir yang hak yang sama. Nah sekarang ini yang siapa punya modal besar, akses ke modal besar itu yang bisa maju gitu. Jadi menutup kesempatan bagi calon-calon yang tadi itu yang katakanlah partai kecil atau calon independen. Itu walaupun memang larang tidak ada, tapi udah dapat dikatakan sebagai sumbatan demokrasi juga gitu. Itu tentang itu yang harus kita hadapi ke depan itu. Baik, sangat menarik ya Prof. Artinya berbagai faktor banyak banget yang mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Nah, Ya, tentunya Prof, di era perkembangan teknologi informasi saat ini, tantangan tersebut kan juga akan semakin kompleks ya Prof ya. Nah, di ya, era digital saat ini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi politik, namun di sisi lain muncul tantangan seperti disinformasi, hoax, dan polarisasi. Nah, bagaimana Prof sendiri melihat fenomena tersebut terhadap kualitas demokrasi kita, Prof? ya, Red, kalau perkembangan informasi di era digital ini kan memang harus kita menyesuaikan diri ya. Eh, Akses mudah didapat dengan mudah gitu kan. Terus sangat banyak dan intent dan terus menerus. Bagi kualitas demokrasi Indonesia itu, di satu sisi aksesibilitas yang inklusif dalam suasana politik di kepemiluan itu meningkat gitu dan terus informasi-informasi yang diperoleh oleh warga masyarakat itu diperoleh sangat mudah dan instan gitu. Namun sisi lain itu kan bisa menimbulkan ketidakpastian informasi, ketidakpastian hukum, karena dari informasi yang masuk itu kan memerlukan filter lagi, ini mana yang benar, mana yang hoax. Nah, jadi dalam posisi ini memang tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi-manipulasi, gitu, pertentangan-pertentangan antar masyarakat secara sistematis, kemudian bisa menimbulkan gesekan sosial, ketidakpastian hukum. Nah, jadi menurut saya untuk menyikapi ini memang bagi penyelenggara, kemudian peserta pemilu masyarakat memang harus super ketat ya, super hati-hati dalam menjaring informasi-informasi. Jadi nanti ini memang tidak bisa dibendung gitu ya, tidak bisa dibendung karena harus digitalisasi informasi-informasi yang masuk dalam berbagai bentuk media itu memang tidak bisa ditahan gitu. Jadi tugas kita semua termasuk penyelenggara pemilu, penggiat pemilu itu harus meneruskan itu karena itu kalau dibiarkan itu kan akan merusak kualitas pemilu itu sendiri karena kepastian informasi, kepastian pengaturan hukum itu harus jelas sehingga masyarakat menjadi patokan bahwa informasi-informasi yang terkait pemilu itu memang baik dari satu sumber misalnya dari penyelenggara pemilu atau dari pemerintah. Jadi dalam menyikap ini memang itu tadi kita semua bertanggung jawab atas namanya kepastian informasi-informasi yang masuk ke masyarakat, kemudian sikap-sikap masyarakat dalam menyikapi informasi yang masuk ke berbagai pihak itu secara objektif. Jadi ini merupakan tugas kita bersama. Berat memang berat. Jangan pemilu ya negaranya bisa goyah gara-gara informasi-informasi yang kelewat banyak dan sulit untuk difilter gitu. Salah satu kendala nanti itu kendala terutama bagi penyelenggara pemilu ya karena masyarakat itu begitu dia memperoleh informasi secara umum masyarakat itu kan tanpa seleksi lagi, tanpa filter lagi, dia bisa percaya begitu saja gitu. Tapi berita yang mereka terima itu belum tentu benar gitu Red. Jadi sinilah merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu Red ya. Saya. Baik,
Terima kasih Prof. Ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan teknologi tentunya harus diimbangi dengan kedewasaan kita dalam berdemokrasi, begitu ya Prof, agar informasi yang beredar tidak justru malah merusak kualitas demokrasi itu tersendiri. Nah Prof, kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi saat ini tentunya kan adalah generasi muda Prof. Generasi muda Ya, akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada masa mendatang. Apa sih ya. Prof, menurut Prof, peran yang dapat dilakukan generasi muda kita untuk menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas, Prof? Ya, generasi muda ini kan generasi penerus bangsa ya kan. Jadi orang-orang pemimpin-pemimpin kita saat ini, kemudian baik yang berada di eksekutif, legislatif, mereka ini kan berpotensi untuk mengisi penggantian itu. Jadi mereka ini merupakan aktor strategis betul dalam menentukan arah demokrasi kita ke depan, arah kebijakan negara Republik tercinta ke depan itu mau dibawa kemana. Itu kan ditentukan oleh generasi muda sekarang. Posisi mereka ini sangat sangat krusial. Banyak sekali edukasi-edukasi, tontonan dari penyelenggara pemilu itu, baik dari dan tetap ya, baik dari peserta pemilu, pemerintah sendiri, yang politik dijadikan dasar mendidik generasi muda itu. Misal tadi di dalam hal penyelenggaraan pemilu, ya, itu lebih menggambarkan pertarung elitis gitu, pertarung elit-elit gitu, gaya yang besar gitu kan. Kemudian yang paling mengenas itu ada ya, itu masalah money politik itu sangat mengenaskan sekali itu. Ini kan menurut saya ini meracuni generasi ke depan gitu. Bahkan generasi sekarang sudah terbiasa dan dianggap biasa hal-hal semacam itu kan bahaya ke depan itu. Ini kan bisa meracuni generasi sekarang yang akan datang itu. Sudah terjadi itu, Ren. Terjadi dan dalam kelas ngajar sendiri saya akan ketemu anak-anak itu berdialog ya dengan anak-anak di kelas itu, yang sudah berumur 18 tahun ke atas gitu. Dari mayoritas anak-anak itu ya mengaku dia menerima uang waktu pemilihan itu, dikasih uang. Saya bilang mereka itu menurut kamu gimana? Kita hanya senyum-senyum saja. Kita ini kan orang hukum. Menurut hukum memang itu kan tidak dibenarkan. Itu kan namanya suap gitu kan. Nah yang jadi miris saya itu ya, bahwa anggapan dari mereka barang muda semua ya, tapi negatif politik itu memang itu sangat memperhatikan itu, dianggap biasa saja gitu. Nah bagaimana nanti kalau anak ini bahwa menganggap perilaku itu biasa saja dan dianggap boleh itu, dapat kita bayangkan ke depan mental anak-anak kita ini, generasi muda kita ini, dalam rangka sebagai menerus bangsa ke depan itu. Nah, itu yang perlu kita benahi ke hukum kepemiluan kita depan itu. Baik, Jadi, saya sangat prihatin ya, sangat khawatir saya, karena saya sudah menemukan langsung, dan dialog langsung, kata-kata itu kan sudah menjadi rahasia umum ya, orang sudah tahu semua, saya begitu. Nah sekarang pertanyaannya, bisa tidak kita merubah mindset yang keliru ini, diluruskan yang menjadi generasi muda gitu sekarang. Harapan kita kalau mentalnya sudah diracun begitu, nah harapan kita bisa jadi hampa gitu kan. Nah, Red, ini penelitian ini bicara meluas saja ya. Nah, kenapa itu jadi persoalan money politik ini? Biaya tinggi, pertarung elitis itu terjadi. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, wali kota. Itu tindakan perilaku yang money politik yang nggak biasa itu. Nah, ini terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa? Ternyata efek implikasi dari pemilu yang langsung itu tadi, itu terutama untuk pemilu kepala daerah dan kepala daerah itu sudah membawa konsekuensi negatif terhadap penyelenggaraan daerah itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam data yang dirilis oleh KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, itu kan sudah
sejak tahun 2024 sampai sekarang itu kan sudah 545 kepala daerah itu sudah masuk penjara semua. Terkait langsung dengan pemilu langsung itu. Jadi mana di sini bahwa ada keterkaitan antara biaya pemilu yang sangat tinggi, high cost politik sangat tinggi itu dengan penyelenggaraan salah satu bagian kecil efek sosial yang terjadi jika pemilu sekarang itu kita biarkan. Jadi efeknya sangat berbahaya. Jadi sekarang ini kan saya waktu orasi ilmiah kemarin di guru besar itu justru saya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali, terus meneliti kembali bahwa bagaimana nanti pemilu untuk kepala daerah ini dipilih secara lembaga perwakilan DPR saja. Pemilu langsung itu kan yang tadi itu banyak sekali. Nah menurut saya kalau nanti ada perubahan dalam pengisian jabatan kepala daerah dan kepala daerah provinsi kabupaten kota, bukan kemunduran demokrasi namanya, bukan kemunduran. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan hukum pemilu itu, nah hukum mengatur tentang pemilu itu baru hukum itu bermanfaat kalau itu memang tidak menimbulkan implikasi negatif dalam sosial masyarakat. Terus pemilu yang ada sekarang ya pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah misalnya, itu kan dari segi aspek kemanfaatan hukum tidak bermanfaat, dia belum bermanfaat dia. Kepastian hukumnya ada, karena pengatur sudah jelas dalam beberapa perundang-undang tentang pemilihan kepala daerah sudah ada, pastinya ada, tapi kemanfaatan hukumnya belum terwujud. Terus jangan itu keadilan masih jauh kan. Jadi keadilan dalam pemilu itu masih jauh gitu. Keadilan sini kan maknanya misalnya berkeadilan terhadap peserta pemilu, baik itu partai besar atau kecil. Kalau keadil sebagai warga negara, keadil pada calon itu sendiri. Jadi banyak calon-calon yang terpilih yang masuk penjara itu kan teraniaya dia kekorban dari sistem namanya itu. Jadi tujuan hukum kita belum tercapai. Kalau misalnya membangun pemilu yang bagus, kita bangunlah hukum pemilu kita yang bagus dulu, berkomitmen dulu. Sudah terbukti betul bahwa tindakan pelanggaran dalam bentuk korupsi, dia berhubung langsung dengan pemilu kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, evaluasi langsung. Itu yang bagi generasi muda memang sekarang ini sudah terlanjur gitu nih ya, sudah terlanjur generasi itu diajari, diedukasi praktek-praktek yang menyimpang ini. Itu yang mau kita perbaiki itu. Jadi untuk menyadari generasi muda itu akan pentingnya pemilu yang jujur, pemilu yang transparan, demokrasi. Itu tidak mudah ya. Jadi caranya barangkali tanggung jawab itu semua mulai dari sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas sudah dijejali. Kalau itu tidak ada, kalau itu tidak akan berhasil karena mengubah mentalitas itu kan bukan perkara yang mudah. Di generasi muda itu sekarang itu saya itu bukan pesimis ya, tapi fakta yang ada sekarang itulah yang terjadi. Baik, Prof. Pesan ini tentu sangat penting ya, Prof, khususnya bagi generasi muda kita yang akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Nah, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada episode Lawkes JDIH kali ini, Prof, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan terakhir nih, Prof. Sebagai penutup, bagaimana harapan dan pandangan Prof terhadap masa depan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Secara konstitusional, pengatur tentang pemilu sudah cukup baik, ya. Tegas dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tegas udah mantap sekali itu. Tapi turunannya ya persoalan turun dari konstitusi itu kan penjabatannya undang-undang, apalagi ada peraturan pemerintah dan seterusnya itu. Jadi untuk memperbaiki demokrasi kita ke depan itu memang menurut saya ya harus kita perbaiki dulu hukum kepemiluan kita itu. Banyak hal, dari mulai sistemnya, terus kalau dalam aspek penyelenggaranya itu menurut saya yang paling perlu dibenahi oleh pemerintah itu tata cara rekrutmen. Maksud saya itu harus objektif gitu ya, bukan semua orang berhak tapi harus objektif. Jadi penyakit pertama itu dimulai dari
sistem rekrutmen anggota KPU itu. Di samping regulasinya harus kita benahi, cara rekrutmen penyelenggara pemilu harus kita benahi. Edukasi masyarakat itu harus terus-menerus kita lakukan dalam bentuk apapun. Salah satu misalnya melalui sosialisasi yang informal atau formal harus diedukasi terus kepada warga masyarakat kita itu. Nah, di samping itu juga menurut saya ya sulit sekarang ini karena oligarki kita sangat kencang gitu kan. Oligarki ini kan bisa di luar partai politik, bisa di partai politik. Persoalan yang paling mendasar bagi peserta pemilu misalnya kan oligarki partai politik itu kan sangat dasar. Di partai kecil tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan perlawanan dalam arti yang positif ya. Jadi mereka tidak mendapat tempat. Nah, ini sektor-sektornya harus dibenahi dulu. Kalau tidak dibenahi sulit untuk kita menjadikan demokrasi kita ini, pemilu kita ini menjadi pemilu yang diharap kita bersama. Salah satu contoh, kalau kita sekarang ini teruskan, maka kita sulit untuk mendapat pimpinan baik nasional tingkat daerah itu yang berintegritas tinggi, sulit mendapatkan itu. Terus memang betul-betul dia ingin membangun bangsa dan negara ini, membangun daerah kita ini sebagai besar ya itu tidak terbukti, tidak muncul. Antara masyarakat di bawah menengah ke atas itu kan makin lama makin tajam. Ini salah satu hasil dari pemilu, hasil dari kepemimpinan. Itu tidak bisa memungkinkan itu. Nah, itu Baik, terima kasih Prof atas pandangan yang Prof sampaikan. Tentu akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga demokrasi, menghormati konstitusi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, mohon maaf aja ya, kalau ada keterangan saya ini mungkin terlalu keras. Saya tidak bermaksud apa-apa ya. Tidak bermaksud untuk memojokkan satu kelompok tertentu. siap Prof. Bukan. Ini pandang-pandang akademis saja nih ya, tidak negatif. Dalam rangka membangun demokrasi kita, bagaimana pemilu kita ini berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Raid. Baik, terima kasih Prof atas pandangan yang Prof sampaikan. Tentu akan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Azhar Kasih, SHMH atas waktu, wawasan, dan pemikiran yang telah dibagikan kepada Sobat Lovecast pada episode kali ini. Sobat Lovecast, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi, kesadaran hukum, penghormatan terhadap konstitusi, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Retno Maria Polpi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Lovecast yang telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa ikuti berbagai informasi hukum dan kepemiluan melalui kanal resmi JDIH KPU Kabupaten Batanghari yang informasinya dapat Anda lihat pada layar berikut. Saya Retno Maria Palupi pamit undur diri, sampai jumpa pada episode Lovecast JDIH berikutnya. Lovecast JDIH, suarakan hukum, cerahkan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.